Cara ngetesnya adalah dibersihkan dulu. Teman-teman harus membersihkan dulu ya alat vitalnya itu, kemudian ambil kapas. Setelah diambil itu agak dimasukkan, ditekan beberapa detik, 15 detik, 10 detik untuk memastikan sudah tidak ada. Nanti diambil ya, setelah agak ditekan di dalam, diambil. Kalau masih ada warna-warna darah tadi, cairan tadi, maka ini berarti kita belum berhenti. Karena nyun sewu, kata survei saya, karena saya laki-laki tapi saya hanya mensurvei. Kadang orang head itu hanya seperti benang. Jadi galer-galer itu. Padahal dulu sebelum saya mempelajari head, tak kira seperti kencing head itu, yus grocok gitu ya. Kalau keluar ya dulu. Ternyata kok tidak begitu. Itu betul memang ya. Nah, ya. Jadi kadang galer-galer itu. Sedikit sekali. Nah, itu artinya itu masih keluar. Jadi sedikit apapun, kalau itu masih kapas yang kita keluar, itu keluar. Nah, kadang ibu setelah kita ngetes begini berhenti, itu kan tergantung kelancaran dan tidaknya head. Boleh jadi setelah dites nanti 1 jam kemudian kita coba kencing kencing itu jadi kok lagi, berarti ya keluar lagi namanya. Itu artinya kita menyimpulkan bahwa head saya tidak lancar, itu aja. Bukan berarti itu apa gitu ya, kecuali tidak ada ciri-ciri head seperti putih ya. Kalau putih ya mungkin yang keluar bukan darah head, bukan darah, tapi itu adalah jamur, itu adalah keputihan. Nah begitu. Tapi selama ini masih warna darah dan itu di hari-hari keluar darah head, artinya tidak melebihi 15 hari, maka kita menghukumi diri kita masih keluar darah head, cuma tidak lancar, itu aja. Nah, nanti dicek lagi. Perempuan ini telaten sedino lek head ngoten niku sampean ngetesnya berapa kali? Apa kalau hanya ketika kita kejeding itu? Iya, ya situ aja sudah bagus. Jadi artinya Allah niku ora tok ngobot-ngobot sampean ben jam kon ngetes ya ora. Pasti nanti boros softteknya. Ya pokok asal kita kencing itu dicek ya. Jadi coba, tapi kan enak toh. Oh ini saya kok softtek saya masih basah, artinya kita masih keluar kan begitu. Tapi kok kelihatannya kok kering. Lah kalau ini disurvei betul, dicek betul, jangan-jangan sudah berhenti. Apalagi di waktu-waktu sholat, ya kan kita butuh mandi, butuh sholat, itu ya. Barangkali itu ibu ya. Jawabannya nanti bisa disambung kalau yang saya sampaikan tidak tepat. Kemudian dari saudari Ajeng, apakah orang yang haid itu boleh duduk berada di dalam masjid? Kalau lewat boleh, asalkan aman, tidak khawatir menetes. Dan sekarang aman karena softteknya sudah hampu-hampu itu, aman. Kalau berdiam diri tidak boleh, tidak boleh. Jadi berdiam diri tidak boleh. Masjid itu bukan musola. Kalau ini namanya musola, lek musola boleh. Jadi masjid dan musola itu beda. Kalau masjid itu pertama harus wakaf, yang kedua boleh digunakan iktikaf. Kalau musola nggak boleh, iktikaf itu harus di masjid. Jadi itu yang pertama lah, kalau masjid saya ulangi harus wakaf, kalau musola tidak harus wakaf. Yang kedua masjid itu sah digunakan iktikaf, kalau musola tidak sah. Yang ketiga keistimewaan di masjid itu ibadah yang paling tinggi pahalanya dibanding tempat-tempat yang lain. Dibanding musola tidak sebanding, digunakan ibadah yang lain juga tidak sebanding. Makanya kenapa orang ijab nikah itu di masjid, jarang yang di musola, milihnya masjid. Kenapa? Fadilahnya, keutamaannya jauh di atas tempat-tempat yang lain. Lah masjid di dunia itu ada yang masjid istimewa 3, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, Masjid Makkah, Masjidil Haram. Itu 1000 kali sholat di sini, di masjid sini, sama 1 kali itu bandingannya sama dengan sholat di sana. Itu ya. Jadi masjid tidak boleh untuk berdiam diri ketika kita haid. Tadi disambung, apakah membaca juz amma boleh? Teman-temanku sekalian, yang harus dipahami bahwa yang disepakati ulama
orang sedang haid itu adalah tidak boleh membawa dan menyentuh mushaf. Kalau membaca itu banyak yang memperbolehkan, artinya ulama tidak sepakat. Lah bagi kita, ulama-ulama kita itu sering menganjurkan memilih yang boleh. Membaca loh ya, bukan menyentuh. Makanya di desa-desa itu, di pondok-pondok tahfidz itu selalu menggunakan pendapat yang ini. Kenapa? Karena kalau orang haid itu memilih pendapat yang tidak boleh membaca Al-Quran, tidak khatam-khatam, jadi menghafal Al-Qurannya terganggu. Makanya ikhtilafu ummati rahmatun li ummati, tidak usah dipertentangkan. Sama seperti masyarakat kita memilih, ada yang sholat subuh kunut, ya monggo, tidak ya monggo, yang penting saling menghormati. Terawih 8 monggo, 20 monggo. Termasuk ini yang mengatakan tidak boleh membaca, ya monggo. Haid boleh membaca Quran, ya monggo. Kita saling menghormati. Tapi kalau jenengan tanya saya milih yang boleh. Jadi biar yang yasinan tetap jalan, yang menghafalkan Al-Quran tetap bisa deres, kita memilih yang boleh. Yang mengajar TPQ biar tidak libur dan seterusnya. Jadi manfaatnya lebih, maslahah lebih banyak kita memilih yang boleh membaca. Tapi kalau membawa ini memang Qur'annya jelas, jadi malah mayoritas ulama tidak memperbolehkan. La yamassuhu ilal mutahharun, ya kan ayatnya. Jadi Quran ini adalah kitab yang mulia, diturunkan oleh Allah, tidak boleh menyentuh kecuali orang-orang yang suci. Nah kedua, ini lebih tahqiq lagi. Yang dimaksud tidak boleh membawa itu teman-teman, itu yang murni Quran. Jadi kalau itu satu bendel, satu kemasan buku, itu yang murni Quran, atau campur tapi Qurannya dominan. Kalau imbang itu boleh. Contohnya Quran yang berterjemah, itu jenengan bawa boleh. Kenapa? Karena di dalamnya itu campur antara Quran dengan yang bukan Quran, yakni terjemah. Oleh sebab itu buku-buku pegangan siswa pendidikan agama Islam itu kan pasti ada Qurannya di dalamnya, ya kan? Dalil apa, itu silakan dibawa, nggak apa-apa bagi orang haid. Kenapa? Karena bercampur dengan yang lain lebih dominan, lebih banyak. Paham? Bisa dipahami ya? Itu kalau kita bicara menyentuh atau membawa. Nah, termasuk apabila tidak dalam satu kemasan tapi dalam satu wadah sama. Umpama nyun sewu, jenengan pergi ziarah atau tamasa, bawa ransel, di dalamnya ada baju, ada makanan, tapi juga ada Quran. Nah, nggak apa-apa jenengan sedangkan bawa ini, karena yang jenengan bawa ini tidak hanya Al-Quran, tapi campur dengan yang lain. Yang penting niatnya tidak hanya membawa Quran, tapi yang niatnya gue pakaian. Ini boleh. Bisa dipahami ya? Ya itu yang kemudian harus kita tahqiq. Bagaimana ini Bapak Pembina? Kita lanjut atau sudah selesai? Ada pertanyaan yang lain? Kalau saya manut saja. Oh sampun. Okay. Dari awal sampai akhir. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.